Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Saruna Nurwita dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 izin mengabarkan presentasi kami tentang etos kerja sebagai wujud amal soleh. Sebelum memasuki materinya, izinkan saya memperkenalkan secara singkat anggota dari kelompok 5. Pertama ada Adi Saputra, Muhammad Fauzan, Muhammad Akhir, Alif Zulfian, Saiful Mukminin, dan terakhir saya sendiri, Bayi Permana. Di dalam materi ini, kita akan membahas 6 bagian. Yang pertama, etos kerja menurut Islam. Lalu yang kedua, wirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Ketiga, konsep etika profesi Islami. Keempat, makna dan implementasi amal soleh. Kelima, konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Dan yang keenam, titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Berdasarkan tafsir Al-Wajiz dari Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, isi surat Al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bekerja dengan amal soleh. Maksud bekerja dengan amal soleh adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan dunia, namun tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing umat Islam untuk menjadi manusia yang produktif dengan etos kerja yang kuat dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos kerja menurut Islam. Dalam Islam, etos kerja merupakan sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk dirinya, tapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Jadi, bekerja tidak hanya semangat dan totalitas untuk meninggikan derajat dan martabatnya di dunia, tapi juga untuk di akhirat. Menurut Islam, bekerja itu hendaknya, pertama, sebagai wujud rasa syukur. Sebagai seorang Islam, kita menggunakan nikmat sehat, nikmat waktu untuk bekerja agar terus produktif dan bermanfaat sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, berorientasi pada pencapaian hasil. Kita sebagai seorang muslim bekerja untuk mencapai kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Bekerja tidak hanya untuk kepuasan materi, tapi juga sebagai amal soleh. Lalu yang ketiga, memiliki dua karakter mumpuni, al-qawi dan al-amin. Yang dimaksud dengan al-qawi ialah dapat diandalkan, juga berarti memiliki kekuatan fisik dan mental, dalam hal ini emosional, intelektual, spiritual yang baik. Sedangkan al-amin alias jujur, dapat memegang amanah yang diembannya. Seorang muslim tidak akan mengkhianati kepercayaan atasannya atau orang-orang di sekitarnya terhadap pekerjaan yang ia pegang. Lalu yang keempat ada bekerja keras. Melakukan pekerjaan dengan giat dan gigih, serta pantang menyerah. Lalu yang terakhir, yang kelima ada cerdas. Seorang muslim yang bekerja hendaknya memiliki pengetahuan yang luas, pandai memanfaatkan segala peluang, pandai menggunakan semua sumber daya yang ada, dan pandai mengatur pekerjaan dengan baik. Selanjutnya yaitu kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Ada pertanyaan, yaitu mengapa harus kaya? Karena jika kita miskin bisa menimbulkan masalah seperti pertama, ekonomi lemah berarti ibadah tidak bisa maksimal. Kedua, ekonomi lemah berarti penurunan tingkat pendidikan. Biasanya orang yang mempunyai ekonomi lemah kesulitan akan biaya pendidikan. 3. Ekonomi lemah berarti rendahnya tingkat kesehatan. Jika ekonomi lemah berarti ada beberapa orang, seandainya orang yang tidak punya rumah dan memilih tinggal di dekat bantaran kali, sedangkan kali yang ditinggali itu kotor, maka itu akan menimbulkan masalah kesehatan. 4. Ekonomi lemah berarti gerbang menuju penjajahan baru. Dengan masalah-masalah demikian, salah satu upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi umat dan membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahawan baru. Pada dasarnya, kewirausahaan adalah kemandirian, terutama kemandirian ekonomis, dan kemandirian adalah kebudayaan. Maksudnya, jika kita ingin meningkatkan potensi ekonomi suatu umat dan membangun sebuah masyarakat yang mandiri, harus melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahawan. Maksudnya, jika banyak wirausaha diharapkan bisa membangun berbagai macam lapangan pekerjaan. Jadi, hal tersebut bisa membantu orang-orang yang tidak memiliki kerja agar memiliki pekerjaan. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang membahas tentang kemandirian. Di antaranya dalam ayat, apakah engkau tahu siapakah para pendosa agama? Mereka adalah yang menelantarkan anak yatim dan tidak peduli terhadap fakir miskin. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah suatu sifat
ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan yang inovatif agar bisa diimplementasikan secara langsung dan kreatif. Kewirausahaan sebagai pilar kemandirian umat mengakar dalam tradisi kebudayaan, yaitu agama masyarakatnya. Dalam konteks masyarakat Muslim, nilai-nilai Islami menjadi spirit kewirausahaan umat. Mengkaji spirit Muslim sebagai ruh kewirausahaan berarti menafsir ulang Al-Quran dan hadis dalam konteks kekinian yang sesuai dengan masyarakat kontemporer. Setidaknya ada 7 spirit Muslim yang relevan untuk mewujudkan kewirausahaan umat Islam, yaitu selalu berusaha atau ikhtiar, bertakwa, beristighfar, bertawakal, rajin berdoa, bermurah hati, dan gemar berinfak, dan senantiasa bertahmid. 7 spirit Muslim inilah yang bernilai mewujudkan kemandirian umat Islam. Sebagai agama yang menyempurnakan agama lainnya, Islam juga memiliki prinsip-prinsip dalam bekerja yang harus sesuai dengan akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa hal yang semestinya seorang muslim lakukan dalam mengembangkan profesinya. Di antaranya adalah mencari rezeki, bekerja keras, ikhlas, jujur, mampu bekerja sama, seimbang dunia dan akhiratnya, melihat ke depan, dilarang mengemis dan memonopoli, dan mendahulukan kualitasnya dalam bekerja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mencari rezeki. Mencari rezeki atau keuntungan merupakan tujuan utama banyak orang dalam bekerja. Di dalam Islam, mencari rezeki itu harus beretika. Sebelum kita membahas etikanya, alangkah baiknya apabila kita mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Sini ada tulisan bahasa Arab, ini bukan hadis ataupun ayat Al-Quran, tapi ini dapat dijadikan acuan yang baik sebagai pengertian rezeki. Rizki adalah apa saja yang bermanfaat yang Allah berikan kepadamu berupa pakaian, makanan, ataupun istri. Anak laki-laki maupun perempuan juga termasuk rizki, serta kesehatan, pendengaran, dan akal. Jadi, bisa diambil kesimpulan dari tulisan ini, bahwa rizki adalah segala hal yang Allah telah berikan kepada kita, baik secara lahir maupun batin. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani, yang artinya sesungguhnya Ruh Kudus atau malaikat Jibril telah berbisik kepadaku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Maksud dari pengertian kalimat ini adalah bahwa setiap orang mempunyai jatah rezekinya masing-masing sampai mereka meninggal. Lanjut, maka dari itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat atau menentang kepada Allah. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Jadi, karena semua orang sudah memiliki jatah rezekinya masing-masing, kita jangan sampai menentang peraturan Allah hanya untuk mencari rezeki yang sebenarnya bukan milik kita. Kita hanya cukup terus memperbaiki usaha kita, introspeksi diri, terus beribadah dan berdoa kepada Allah jika kita merasa kekurangan rezeki. Selanjutnya adalah bekerja keras. Bekerja keras berarti melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh hingga mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ma'akala ahadun ta'aman qata' khairam min ayyakulu min amal yadi. Wa inna nabiyallah Dawud kana ya'kulu min amal yadi. Artinya, seseorang tidaklah makan makanan yang lebih baik daripada makan dari usaha tangannya sendiri. Sabda Nabi yang ditulis di dalam kutipan hadis ini dapat berarti bahwa makanan yang terbaik yang seseorang dapat makan adalah makanan yang didapatkan dari hasil pekerjaannya sendiri. Dan kalau kita ingin mendapatkan rezeki seperti makanan itu ataupun harta, kita harus mencarinya dengan bekerja dengan sakpol kemampuan kita. Selanjutnya, Nabi menegaskan bahwa sesungguhnya Nabi Allah, yaitu Nabi Daud, makan dari hasil tangannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa seorang nabi pun juga bekerja untuk menafkahi dirinya ataupun keluarganya. Di samping itu, jika kita sering mendengarkan kisah Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, kita akan mengetahui bahwa Nabi juga merupakan pekerja keras. Sebagai contoh, sejak kecil Nabi sudah mengembala kambing milik ibu sesuanya yang bernama Halimah. Selanjutnya adalah ikhlas. Dalam bahasa, ikhlas dapat berarti hati yang bersih.
Ikhlas dalam bekerja berarti sikap bekerja dengan niat yang tulus. Keikhlasan hati dalam bekerja dapat menjadi motivasi seseorang untuk bergerak dan melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Rasa ikhlas juga dapat membuat seseorang lebih berdamai dengan kondisi hidupnya, termasuk dalam dunia pekerjaan. Selanjutnya adalah jujur. Jujur adalah sifat yang menuntut kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang seseorang lakukan. Jujur merupakan syarat terwujudnya keutuhan suatu kelompok. Tanpa adanya kejujuran akan hilang rasa kepercayaan terhadap kelompok tersebut, baik dari luar maupun dari kelompok itu sendiri. Sehingga mustahil terjadi kerjasama yang baik di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah bisa diajak bekerja sama. Kerjasama dapat diartikan sebagai usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang baik merupakan kerjasama yang saling menguntungkan seluruh pihak yang ikut bekerja sama dan juga tidak merugikan sekitarnya. Sikap moderat dalam beragama juga termasuk hal yang penting dalam bekerja. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan artinya, dan kamu carilah pada apa, maksudnya pahala, yang Allah telah anugerahkan kepadamu. Tapi kamu janganlah melupakan bagianmu di dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Di ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk mengais akhirat tanpa meninggalkan dunianya. Kita boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, akan tetapi setidaknya kewajiban kita sebagai umat muslim, seperti salat 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Terdapat sebuah ungkapan yang berbunyi ad-dunya maz'aratul akhirah, yang berarti dunia adalah ladang akhirat, yang mana ladang tersebut harus dijaga agar bibit yang kita tanam dapat dipetik dengan hasil yang memuaskan nantinya. Selanjutnya adalah memandang ke depan atau memikirkan masa depan. Memikirkan masa depan merupakan sikap yang membuat seseorang memiliki pemikiran tentang masa depan. Seseorang yang memiliki sikap ini akan selalu memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, sehingga rencana dalam hidupnya akan lebih matang dan harmonis. Namun, memikirkan masa depan yang terlalu berlebihan dapat membuat seseorang mengalami overthinking yang dapat meningkatkan risiko gangguan mental. Mengemis merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Di dalam Islam, mengemis merupakan perbuatan yang haram karena sebenarnya manusia mampu bekerja secara normal. Perbuatan ini sama dengan mengkufuri nikmat sehat atau nikmat-nikmat lainnya yang telah Allah berikan kepada kita. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumul qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, seseorang tidak henti-hentinya meminta belas kasihan kepada orang lain hingga nanti ia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk muka yang tidak berdaging. Artinya, jika seseorang selama di dunia itu mengemis, tidak bekerja yang lainnya, mengemis terus, maka pada hari kiamat di akhirat dia akan bentuk mukanya akan menyerupai tengkorak. Artinya dia cacat dan tidak akan masuk surga. Selain mengemis, memonopoli pasar merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Memonopoli pasar yang dimaksud di sini adalah tindakan menimbun harta yang biasanya dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga menyebabkan harga barang tersebut menjadi naik. Penjual yang melakukan tindak monopoli dapat memiliki kekuatan pasar yang besar karena tidak ada pesaing yang signifikan ataupun tidak ada pesaing sama sekali. Sehingga mereka memiliki kontrol atas harga dan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Hal tersebut diharamkan dalam Islam. Salah satu alasannya adalah karena dapat merugikan masyarakat sekitar. Mengutamakan kualitas merupakan hal yang penting juga dalam bekerja. Kualitas dapat dikatakan sebagai baik atau buruknya sesuatu. Kualitas kerja dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan atau produk yang dihasilkan. Kualitas kerja yang baik dapat memberikan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat, sehingga perusahaan tersebut dapat dipandang baik, dipercaya, dan makin disukai oleh masyarakat. Selanjutnya, makna amal soleh. Amal soleh dalam Islam memiliki makna yang mendalam dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Secara harfiah, amal berarti perbuatan atau tindakan, dan soleh berarti baik atau benar. Jadi, amal soleh adalah perbuatan baik yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Amal soleh adalah cerminan dari iman seseorang. Amal soleh tidak hanya terbatas pada ibadah ritual saja, tetapi juga mencakup interaksi sosial dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah lainnya.
Ini adalah bagian integral dari kehidupan seorang muslim yang beriman dan berupaya untuk mencapai kesempurnaan iman melalui tindakan-tindakan yang soleh. Amal soleh seringkali terkait dengan perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang lain, seperti membantu orang yang membutuhkan, menyebarkan kebaikan, dan lain sebagainya. Amal soleh harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan murni dan dilakukan secara konsisten, untuk mengharapkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau keuntungan duniawi. Contoh implementasi amal soleh. Yang pertama dalam hal amal ibadah. Ini adalah perbuatan yang merupakan pengabdian kepada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, dalam hal amal jariah. Ini adalah perbuatan baik untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan tanpa pamrih, seperti menolong orang lain, menyentuh yatim, dan peduli pada sesama. Yang ketiga, menjaga akhlak yang baik. Dengan memelihara akhlak yang baik, seperti rendah hati, sabar, dan menghormati orang lain, itu adalah bagian dari amal yang soleh. Yang keempat, hablum minallah. Hubungan manusia dengan Allah yang tercermin dalam ibadah dan ketaatan. Yang kelima, hablum minannas, hubungan antar manusia yang tercermin dalam sikap dan tindakan sosial yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, amal soleh dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, seperti bekerja mencari rezeki dengan hati qanaah, tidak dipenuhi ambisi dan tidak serakah, berperilaku jujur dan adil dalam semua urusan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, lingkungan dan tidak merusak alam, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat dan negara. Konsep kerjasama. Kerjasama dalam Islam berarti syirkah secara harfiah. Dalam Islam, makna syirkah atau kerjasama berarti al-ikhtilaf, penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Macam-macam kerjasama. Kerjasama atau syirkah dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama syirkah amlak atau syirkah sukarela, dan yang kedua ada syirkah ukur. Saya jelaskan yang pertama dulu, syirkah amlak. Syirkah amlak ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiariyah dan syirkah jabariyah. Syirkah ikhtiariyah terjadi karena dua orang yang berakad. Contohnya, dua orang diberikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut. Lalu yang kedua ada syirkah jabariyah atau syirkah paksaan. Syirkah ini terjadi karena dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Contoh, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad. Nah, jenis yang kedua adalah syirkah ukut. Syirkah ukut adalah ungkapan kepada akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu pertama, syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama dalam bisnis dengan cara bagi hasil. Jika untung dibagi berdasarkan nisbah, namun jika rugi dibagi berdasarkan kepemilikan modalnya. Yang kedua ada syirkah mufawadlah, yaitu kerjasama dua atau lebih dari dua orang dalam bisnis dengan syarat modal yang sama, tidak berbeda agama, dan tidak memiliki kewenangan dalam bertindak yang berkaitan dengan hukum, serta mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah. Lalu yang ketiga ada syirkah abdan. Bisnis syirkah abdan ini bisnis dengan cara bagi hasil yang disepakati di awal, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung jawab secara bersama dan merata. Lalu yang keempat ada syirkah wujud. Syirkah wujud ini adalah kerjasama tanpa modal seperti sales begitu. Lalu yang kelima ada syirkah mudlarabah. Syirkah ini adalah kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pekerja. Persaingan sehat. Karena aktivitas ekonomi bertujuan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Dengan begitu, walaupun kita mengalami kondisi persaingan, pebisnis muslim harus mampu berusaha menghadapinya dan tanpa merugikan pihak lain. Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi, persaingan itu sah-sah saja ya, apabila dilakukan dengan prinsip-prinsip yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama atau moral. Titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Bahwa titik temu antara amal soleh, perbuatan baik dalam konteks spiritual, dan profesionalitas adalah mencapai kesuksesan sejati. Amal soleh menjadi landasan moral yang mengarahkan seseorang untuk bekerja secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dengan demikian, amal soleh dan profesionalitas saling melengkapi
dan membentuk kesuksesan yang bermakna, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kesimpulan, etos kerja Islam adalah sikap kepribadian seorang muslim yang meyakini bahwa bekerja adalah untuk memuliakan diri, menunjukkan kemanusiaan, dan merupakan manifestasi dari amal soleh. Para pengusaha muslim sejatinya tidak hanya melihat untung dalam bentuk uang, tapi juga sebagai menjaga nama baik, meningkatkan ilmu dan pengalaman, serta pertumbuhan hubungan baru, bahkan berbagi keuntungan dengan manusia lain sebagai bentuk keuntungan sebenarnya. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah dan Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.